Keterlibatan para investor dalam pengembangan pariwisata Danau Toba hingga kini masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, khususnya masyarakat di kawasan Danau Toba. Pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Jumat 18 Desember lalu yang menyebut bahwa Tiongkok diyakini menjadi salah satu investor dalam pengembangan pariwisata Danau Toba, mulai dari sektor infrastruktur, kesehatan hingga pembangunan hotel, resort, dan villa. Pernyataan ini menuai berbagai tanggapan soal masa depan masyarakat di kawasan Danau Toba. Roganda Simanjuntak, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Tanah Batak menilai hingga saat ini persoalan tanah masih belum tuntas, terutama soal hak kepemilikan tanah. Roganda menilai klaim pemerintah soal kepemilikan tanah menjadi polemik yang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat soal masa depan mereka. Sebab jika tanah yang ada di sekitaran Danau Toba menjadi milik investor melalui pembangunan, masyarakat sekitar bisa tergusur dan kehilangan ladang. Bahkan kemungkinan terburuk akan kehilangan kampung halaman mereka. Pernyataan Pak Luhut yang akan menghadirkan investor di Danau Toba untuk bangun pariwisata Danau Toba, menurut saya perlu dipertanyakan. Pertama, seperti apa konsep investor yang dari Cina untuk membangun kawasan Danau Toba? Atau sebelumnya mempertanyakan konsep dari Pak Luhut atau pemerintah dalam hal ini Jakarta membangun pariwisata Danau Toba itu seperti apa konsepnya. Kemudian yang kedua, jadi bayangan saya, kalaupun investor datang seperti yang disampaikan oleh Pak Luhut, yang harus disiapkan itu di pondasi awalnya itu adalah agar supaya jangan terjadi bencana bagi masyarakat di kawasan Danau Toba itu adalah memperjelas dan memastikan bahwa tanah-tanah di pinggiran Danau Toba itu harus dipastikan atau ditetapkan dulu menjadi tanah adat. Karena itu, Roganda meminta agar pemerintah harus terlebih dahulu memberi pengakuan atas hak masyarakat adat atas tanah adat mereka. Jika pengakuan itu dilakukan, maka proses pembangunan yang berkelanjutan akan berjalan dengan baik. Karena kondisinya sekarang memang di kawasan pinggiran Danau Toba ini banyak sekali klaim-klaim hutan negara yang sebenarnya tidak berdasar. Kita lihat tidak ada pohon tetapi ditetapkan si pihak jadi hutan negara. Oleh pemerintah kemudian mempermudah investor masuk ke lahan-lahan yang sudah ditetapkan dulu menjadi hutan negara. Nah, padahal kita ketahui bahwa pemilik tanah-tanah di pinggiran Danau Toba itu adalah orang yang di kampung tersebut. Jadi, kalau itu tidak dibereskan, bisa menjadi bencana yang besar, konflik yang besar di kawasan Danau Toba. Harapan kita bahwa pariwisata Danau Toba ini memang betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat di Danau Toba. Dan kita senang dengan program pemerintah ini, tetapi itu harus dipastikan dulu agar tidak terjadi bencana yang besar. Kemudian, konsep pemerintah untuk membangun pariwisata Danau Toba itu kan yang kita lihat seperti ini juga Piton. Nah, ada bangunan modern dan bangunan fisik, tetapi tidak membangun budaya. Artinya bisa kita lihat sampai yang sekarang yang mereka laksanakan dalam hal ini pemerintah membangun pariwisata tidak berbasis budaya. Nah, kemudian masyarakat mempertanyakan dari munculnya pernyataan Luhut, apa betul nanti hadirnya investor menghadirkan kesejahteraan? Ketakutan kita dan ketakutan masyarakat di pinggir Danau Toba adalah mereka akan disingkirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menjadi budak di tanah sendiri. Sayangnya hingga saat ini, upaya pengakuan tanah adat khususnya di Kabupaten Toba masih belum terlaksana, meski pemerintah setempat telah menerbitkan perda soal masyarakat adat. Dari Kabupaten Toba, tim Toba TV melaporkan.